Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pratikum Dasar Rekayasa Bioproses kelas CTIP yang beranggotakan Diva Lutfia Hardi, Putih Anyelir Rizky Avanda, Yoni Melia Putri, dan saya sendiri Putri Herianti. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perhitungan jumlah bakteri di laboratorium dengan menggunakan pengembangan metode spektrofotometri. Perhitungan jumlah bakteri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mengetahui berapa banyak koloni bakteri yang terdapat pada suatu media, baik itu koloni sel yang hidup maupun koloni sel bakteri yang mati. Perhitungan jumlah bakteri dapat dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri. Metode turbidimetri merupakan cara yang cepat untuk menghitung jumlah bakteri dalam satu larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer. Perhitungan bakteri secara turbidimetri atau kekeruhan dengan memakai alat spektrofotometer merupakan perhitungan jumlah bakteri secara tidak langsung. Pembuktian metode spektrofotometri memberikan hasil yang valid. Pada penelitian ini menggunakan bakteri Escherichia coli dan bakteri Staphylococcus aureus sebagai bakteri uji yang sering digunakan dalam uji aktivitas antibakteri dan konsentrasi hambat minimum. Sebelum masuk ke dalam penelitian tentang perhitungan bakteri, perlu diketahui fase-fase pertumbuhan bakteri. Fase-fase pertumbuhan bakteri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fase adaptasi, di mana belum terjadi pembelahan sel. Lama fase adaptasi sesuai dengan kecepatan mikroorganisme dan dipengaruhi oleh media, lingkungan pertumbuhan, dan jumlah inokulum. Fase kedua, fase pertumbuhan awal, di mana sel mulai membelah dengan kecepatan yang masih rendah. Fase ketiga adalah fase logaritmi atau disebut juga dengan fase eksponensial, di mana sel memperbanyak diri dengan cepat. Sel lama dan sel baru memiliki kondisi yang sama. Fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan bakteri yang sangat cepat. Fase keempat adalah fase pertumbuhan diperlambat, di mana zat nutrisi di dalam medium berkurang, adanya hasil metabolisme yang dapat menghambat pertumbuhan sel, sehingga produksi sel akan menurun. Fase kelima adalah fase pertumbuhan statis, di mana jumlah sel tumbuh akan sama dengan jumlah sel mati, fase di mana sel tahan dalam keadaan ekstrim. Fase keenam atau fase terakhir adalah fase kematian, di mana nutrien di dalam medium sudah habis, energi cadangan dalam sel habis, dan jumlah sel mati akan semakin banyak. B. Bahan yang digunakan, yaitu bakteri uji yang digunakan adalah Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, Aquades, BAC12, H2SO4, dan ekstrak beef. Kemudian C. Alat yang digunakan seperti Erlenmeyer 1000 ml, hot plate magnetic stirrer, cawan Petri, tabung reaksi, tip mikropipet, autoclave, inkubator, tabung ukur 100 ml, botol reagent, dan tabung reaksi. D. Cara kerja. 1. Pembuatan media nutrien broth. 2. Sterilisasi. Dilakukan sterilisasi pada media yang sudah dibuat menggunakan alat autoclave pada suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 lbs selama 15 menit. 3. Pembuatan larutan standar McFarland 0,5, A. Pembuatan larutan BAC12 1%, B. Pembuatan larutan H2SO4 1%, dan C. Pembuatan larutan McFarland 0,5. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Cara kerjanya yaitu yang pertama, diambil masing-masing 2 UC bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan, kemudian dimasukkan dalam 25 ml media NB yang sudah disterilkan. Lalu diinkubasi pada saklar inkubator suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama semalaman sehingga didapatkan kultur bakteri. Kemudian diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV pada panjang gelombang 625 nanometer.
Setelah itu, dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl fisiologis dengan nilai absorban 0,08 sampai 1. Setelah didapatkan kultur bakteri yang absorbannya 0,08 sampai 0,1, kemudian kultur ini dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung, masing-masing diisi 10 ml secara aseptis. Setelah itu diinkubasi pada saker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 120 rpm setiap 3 jam, diukur nilai absorbannya selama 24 jam. Pembuatan suspensi bakteri uji. Cara kerjanya yaitu yang pertama, bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 1 OC, dimasukkan dalam 25 ml media nutrient board atau MB yang sudah disterilkan. Yang kedua, diinkubasi pada saker inkubator suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama waktu generasi terpendeknya. Kemudian diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV pada panjang gelombang 625 nanometer. Pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity atau spektrofotometri. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, disiapkan larutan standar emcifarlan 0,5 dan suspensi bakteri uji yang akan diukur nilai absorbannya. Yang kedua, diukur larutan emcifarlan 0,5, selanjutnya suspensi bakteri uji. Kalau nilai absorban suspensi bakteri uji lebih besar, maka dilakukan pengenceran sehingga didapatkan nilai absorban suspensi uji sama dengan larutan standar emcifarlan, yaitu pada panjang gelombang 625 memberikan hasil nilai absorban 0,08 sampai 0,1. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pertumbuhan bakteri. Kurva pertumbuhan bakteri uji dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri dengan memakai alat spektrofotometer UV visible. Berikut adalah tabel jumlah sel Escherichia coli saat kurva pertumbuhan. Pada tabel dapat dilihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan adalah setiap 3 jam, yang mana dilaksanakan selama 24 jam. Berikut adalah tabel jumlah sel Staphylococcus aureus saat kurva pertumbuhan. Pada tabel dapat dilihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan adalah setiap 3 jam, yaitu selama 24 jam. Selanjutnya adalah kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Fase pada kurva pertumbuhan tersebut terdiri dari beberapa fase, yaitu fase lag pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus terjadi pada jam ke-0 sampai jam ke-3. Kemudian, fase eksponensial pada Escherichia coli terjadi pada jam ke-3 sampai jam ke-18. Hal ini juga sama pada Staphylococcus aureus, yaitu pada jam ke-3 sampai jam ke-18. Kemudian, setelah jam ke-18 merupakan fase kematian pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sehingga, waktu yang efektif untuk melakukan uji aktivitas antibakteri kurang dari jam ke-18 karena bakteri masih mengalami pertumbuhan yang baik. Yang kedua yaitu perhitungan jumlah bakteri uji. Metode yang dipakai adalah metode hitungan cawan dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri dengan larutan standar ensifarlan 0,5. Tabel di bawah ini merupakan data jumlah sel bakteri uji. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil yaitu jumlah sel Escherichia coli adalah 1,3 kali 107 CFU per mililiter dan jumlah sel Staphylococcus aureus adalah 1,1 kali 107 CFU per mililiter. Sedangkan hasil larutan standar emcifarlan 0,5 pada pembacaan panjang gelombang 625 nm memberikan nilai absorban 0,08 sampai 0,1 yang ekuivalen dengan jumlah bakteri 1,5 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter. Kesimpulan, yang pertama,
Fase pada kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus terdiri dari beberapa fase, yaitu fase lag atau adaptasi, fase eksponensial atau fase log, fase stasioner atau fase stagnan, dan fase kematian. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan adalah setiap 3 jam selama 24 jam. Didapat waktu yang efektif untuk melakukan uji aktivitas antibakteri kurang dari jam ke-18 karena bakteri yang masih mengalami pertumbuhan yang baik. Dan yang ketiga adalah hasil pembacaan nilai adsorban larutan standar MC-Farland yang dibuat sesuai dengan nilai larutan standar MC-Farland Kit atau HIMEDIA yaitu 0,083 sehingga lebih ekonomis dan mudah didapat. Dan yang terakhir yaitu jumlah sel Escherichia coli adalah 1,3 kali 107 CFU per mililiter dan jumlah sel Staphylococcus aureus adalah 1,1 kali 107 CFU per mililiter. Sedangkan hasil larutan standar MC-Farland 0,5 pada pembacaan panjang gelombang 625 nm memberikan nilai adsorban 0,08 sampai 0,1 yang ekuivalen dengan jumlah bakteri 1,5 kali 108 CFU per mililiter. Baiklah, sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.